Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depannya. Nah, untuk apa pengambilan keputusan tujuannya? Nah, tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, tujuan tunggal. Tujuan bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu tujuan keputusan yang bersifat ganda. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Nah, sedangkan dasar-dasar dalam pengambilan keputusan itu menurut George R. Terry menyatakan pada umumnya pengambilan keputusan seorang menjadi dasar antara lain yang pertama itu intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuisi ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua, keputusan intuisi lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Lalu, yang kedua yaitu pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Dalam hal ini, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang tadi dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan jumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Nah, yang keempat, wewenang. Keputusan berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut diantaranya banyak diterima oleh bawahan, memiliki otentitas atau otentik, dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanen sifatnya. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Dasar pengambilan keputusan selanjutnya yaitu rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Selanjutnya, kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Dan yang keempat,
Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif yang tandingannya. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan yang harus diubah menjadi ke tindakan fisik. Dan yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang kedelapan, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Nah, itu merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Lalu, apa saja tahapan dalam pengambilan keputusan? Dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahapan yang harus digunakan oleh para pemimpin. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Nah, metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Maka metode ini sangat membantu dalam pengambilan atau tahapan pengambilan keputusan. Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan memiliki kualitas yang lebih bermakna apabila dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota kelompok daripada keputusan yang diambil secara individual. Tahap yang kedua yaitu pendapat ahli. Dalam banyak kasus, persoalan yang dianggap ahli tersebut bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentukan indikator yang dapat mengukur orang yang dianggap ahli. Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Karenanya, menentukan apakah seseorang dalam kelompok benar-benar ahli adalah persoalan yang sulit. Tahapan selanjutnya yaitu kewenangan setelah diskusi. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Karena metode authority rule after discussion ini dipertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan mengingatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya, di samping juga munculnya aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil usaha menghindari proses diskusi yang terlalu luas. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu para anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan. Artinya, bagaimana para anggota organisasi yang tahapan pengambilan keputusan yang terakhir yaitu kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu organisasi mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.